Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini kita membahas butir ISP 2020 yaitu komponen manajemen sekolah. Nah, pada komponen manajemen sekolah ini terdapat subkomponen. Yang pertama adalah pencapaian visi misi. Jadi satuan pendidikan itu hendaknya memiliki visi misi ke depan. Yang kedua adalah kompetensi kepala sekolah. Apakah kepala sekolah itu layak melakukan tugas-tugas manajerial atau kepemimpinan atau tidak. Selanjutnya yang ketiga adalah menyangkut kepemimpinan kepala sekolah. Tentu seorang kepala sekolah memiliki jiwa kepemimpinan supaya bisa melakukan tugas-tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Yang keempat adalah menyangkut budaya sekolah. Di setiap sekolah, satuan pendidikan memiliki ciri kekhasan, memiliki budaya sebagai sebuah kebiasaan, apakah itu menjadi muatan lokal di satuan pendidikan sebagai karakter sekolah tersebut. Yang kelima adalah pelibatan masyarakat. Dengan melibatkan semua stakeholder, terutama masyarakat, maka kepala sekolah dapat membangun atau menciptakan silaturahim secara harmonis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya adalah pengolahan kurikulum, yang tentu dalam pengolahan kurikulum ini hendaknya melibatkan semua pihak, terutama komite pembelajaran yang terdiri dari unsur kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya, serta kalau di SMK melibatkan dunia usaha dan industri. Yang ketujuh adalah pengolahan sarana dan prasarana. Di sekolah itu harus betul-betul menjadi perhatian karena aset-aset yang diperadakan itu adalah harus dikelola dengan baik. Kemudian yang kedelapan adalah yang tidak kalah pentingnya pengelolaan guru dan tenaga kependidikan. Tentu dengan sumber daya guru yang berkualitas, ya, tenaga kependidikan yang berkualitas itu sangat mendukung di dalam proses belajar, di dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian yang kesembilan adalah ini yang penting adalah pembiayaan. Hendaknya pembiayaan itu dikelola secara secara terbuka, secara transparan, melibatkan semua pihak, melakukan perencanaan dengan baik, dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Yang ke-10 adalah terkait pengolahan kesiswaan. Saya kira pusat perhatian kita semua di satuan pendidikan adalah siswa. Siswa menjadi objek sekaligus subjek untuk kita antar mereka menuju ke jenjang kedewasaan. Tentu harus dikelola dengan profesional, dengan baik. Yang selanjutnya adalah penjaminan mutu internal agar betul-betul mutu dari sebuah satuan pendidikan itu bisa terjamin, maka kepala sekolah atau satuan pendidikan melakukan penjaminan supaya mutu dapat dikendalikan, dapat distandarkan sehingga tujuan daripada pendidikan itu bisa tercapai. Selanjutnya adalah kita melakukan penggalian data pada komponen manajemen sekolah, di mana pada pencapaian visi misi itu sebagai subkomponen, butirnya adalah mengimplementasikan dan mengevaluasi visi misi dan tujuan sekolah. Kemudian selanjutnya tentang subkomponen kompetensi kepala sekolah,
butirnya adalah kepala sekolah menunjukkan kompetensi supervisi akademik. Ya, kemudian pada subkomponen kepemimpinan kepala sekolah diharapkan kepala sekolah bisa meningkatkan kepemimpinan atau memiliki kepemimpinan yang kreatif, inovatif, partisipatif, dan kolaboratif. Karena dengan kepemimpinan yang demikian ini maka dia bisa memimpin satuan pendidikannya dengan baik. Kemudian terkait dengan subkomponen budaya sekolah, maka diharapkan di satuan pendidikan itu dapat membangun komunikasi dan interaksi warga sekolah, orang tua, dan masyarakat yang secara harmonis. Ya, tentu semuanya harus dilibatkan. Pelibatan masyarakat menunjukkan bahwa sekolah itu tercipta suasana budaya bersih, indah, aman, dan tertib. Kemudian terkait dengan pengolahan kurikulum, tentu pelibatan masyarakat itu penting dari berbagai kalangan dalam pelaksanaan program kegiatan. Kemudian untuk pengolahan sarana prasarana, maka dilaksanakan secara sarana prasarana ini dengan baik untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Kemudian pengolahan guru dan tenaga pendidikan dikelola dengan baik tenaga guru kita, tenaga kependidikan kita secara efektif, secara efisien, dan akuntabel. Demikian juga dengan pengolahan pembiayaan, anggaran itu dapat digunakan dengan baik, dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Demikian juga siswa dapat dibimbing, dibina dengan baik, dan terjadi penjaminan mutu secara internal di dalam satuan pendidikan secara berkala. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.